Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, di video kali ini Kevin akan melihat ya sahabat kebahagiaan, yang namanya orang galau itu nggak cuma sahabat kebahagiaan. Mungkin orang yang sedang kamu pikirkan itu pernah gak sih ngalamin galau tentang diri sahabat kebahagiaan? Bagaimana tentang dirinya dia ketika dia lagi galauin kamu? Apakah ini pertanda bahwa dia sebenarnya masih menyimpan perasaan emosional terhadap diri sahabat kebahagiaan? Atau justru di dalam cueknya dia menyimpan sebuah misteri terhadap diri sahabat kebahagiaan? Oke, ini adalah bacaan general ya sahabat kebahagiaan, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Ini adalah bacaan timeless ya. Bisa terjadi saat ini, atau sudah terjadi, atau mungkin juga belum terjadi. Temanya adalah ketika dia lagi galau karena sahabat kebahagiaan. Apa sih yang dia galauin? Kita cek bersama-sama ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung juga Kevin ngucapin salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar positif ya sahabat kebahagiaan. Dan bijaksanalah ketika kalian nonton tayangan YouTube, terutama tarot ya. Ambil positifnya, buang negatifnya, jangan terlalu dibikin baper ya. Jadikanlah sebuah entertainment. Oke, cek bersama-sama. Ini ada di bulan Oktober ya, bulan penuh dengan misteri, dan temanya memang Halloween. Oke, tentang galonya dia. Ketika dia lagi galau kamu, lagi galauin kamu, apa sih yang dia lakukan? Kita ambil 4 kartu yang mewakilkan energi terbesarnya dia. Ketika dia galau, apa yang terjadi? Oke, kita bertemu di kartu 5 cup. 5 cup di dalam kartu tarot ini tentang sebuah kemurungan, tentang sebuah kesedihan, sesuatu hal yang perasaannya itu pengen banget meluapkan segala bentuk emosionalnya, tapi dia nggak mampu karena dia takut terlihat lemah ya sahabat kebahagiaan. Ya, ini ada beberapa ciri-ciri ketika dia lagi galau, bahkan dia bisa merusak barang-barang yang ada di sampingnya dia. Karena dia nggak tahu mesti bagaimana untuk meluapkan segala bentuk emosionalnya terhadap diri sahabat kebahagiaan. Ujung-ujungnya cuma ngeluh, ujung-ujungnya cuma bercerita tentang kesedihannya dia. Dan kalau misalkan banyak sekali ke distract energi negatif dari dia, ketika dia galau justru dia akan marah-marah gak jelas sama sahabat kebahagiaan. Oke, 5 di dalam kartu tarot ini adalah bentuk dari evolusi ya, evolusi dari emosionalnya dia. Ya, memang terkadang dia itu bukan tipikal orang yang mudah sekali mengutarakan emosionalnya dia sejujurnya kepada siapapun, termasuk sahabat kebahagiaan. Ya, kamu bertemu dengan dia adalah tipikal orang yang sedikit kaku ya sahabat kebahagiaan, sedikit kaku dan jarang sekali menunjukkan ekspresi terutama dari perasaan. Mungkin dia terlalu maskulin, divine dia mungkin terlalu maskulin, tapi ketika dia galau, sisi divine feminimnya muncul. Dan terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa, ini orang kok kayak bocah ya, kayak ngerengek sama sahabat kebahagiaan. 5 cup di dalam kartu Tulhu Tarot ini juga bercerita tentang sebuah perselisihan yang terjadi di dalam hubungan kamu dengan dia. Ketika dia galau, yang dipikirkan pertama adalah dia takut berpisah sama kamu, dia takut kehilangan kamu. Tapi ada sisi ego bahwa ketika permasalahannya besar, terutama dari masalah perhatian, siapa yang mau diberikan kasih sayang di situ, dia itu memunculkan egonya dengan cara menghilang dari kamu. Tujuannya apa? Biar sahabat kebahagiaan itu ngerasa bahwa peduli sama dia. Ini orang memang suka cari muka sih, cari perhatian ketika lagi galau. Biar kamu tuh nyariin dia, biar kamu tuh perhatiin dia. Kegalauannya dia itu nggak bisa diekspresikan ke dalam bentuk kata-kata, cuma dari karakternya doang, cuma dari sikapnya doang, yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh sulit menebak isi hatinya dia. Karena orang ini bukan tipikal orang yang bisa jujur ya, jujur dari perasaan, jujur dari segi emosional, untuk ngomong aja tentang perasaannya dia sama sahabat kebahagiaan atau apapun yang dirasakan sama sahabat kebahagiaan, itu kayak kaku banget loh.
Oke, berarti memang butuh sebuah pendekatan terutama dari keintiman ya antara diri kamu dengan dia. Biar dia tuh lebih bisa mengekspresikan tentang kegalauannya sama sahabat kebahagiaan. Oke, ketika dia galau ada energi apa? Kita bertemu di kartu 9 cup ya, 9 cup. Nah, ini galaunya dia ada galau yang diutarakan ketika dia lagi galau banget. Karena ini dia kan bukan tipe orang yang selalu cerita ya tentang masalah pribadinya dia kepada halayak umum atau kepada siapapun, terutama yang menyangkut ranah privasi. Terkadang ketika dia galau, dia justru main sama teman-temannya. 9 cup ini adalah simbol dari pertemanan ya, atau simbol dari sebuah lingkungan di situ. Galau, lari ke teman, happy sama teman, ya mungkin ini untuk menghibur suasana hatinya dia ya, karena ketika dia galau memang dia membentengi segala bentuk sesuatu hal yang membuat dia tuh terus-terusan sedih. Dan ini mungkin ada sedikit trik ya dari dia ya. Dia memang bukan tipikal orang yang berhobi berlama-lama dengan rasa kesendirian atau rasa sedih ya. Yang terkadang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa lu udah bikin masalah yang besar sama aku, udah tahu ini kesalahan yang besar, kenapa lu main-main sama orang lain, bukannya lu sedih atau apa? Nah, ini mungkin sahabat kebahagiaan salah ya, salah persepsi ya. Sebenarnya dia tuh untuk menghibur diri dia sendiri, karena dia tuh nggak mau terlihat lemah atau terlihat sedih. Makanya ketika kamu ngadapin hubungan yang rumit sama dia atau permasalahan apa, dia jarang menunjukkan sisi kesedihan, sisi kelemahannya dia, terutama dari hati. Ya kamu mungkin melihat dia tuh kayaknya orangnya kuat banget, tegar banget, padahal enggak. Padahal dia itu selalu menyimpan berbagai permasalahan itu sendiri, dipendam sendiri gitu loh sahabat kebahagiaan. Makanya orang ini tuh kayak kaku banget ketika kalian ngejalin sebuah hubungan percintaan. Pada dasarnya memang dia adalah tipe orang yang selalu cari aman ya. Mungkin ini adalah tipe orang pragmatis ya, bahwa dia selalu mencari hubungan-hubungan yang aman, yang nyaman. Kalau sudah masuk ke ranah privasi, dia mungkin akan sedikit menolak ya. Kalau misalkan masuk ke privasi banget, dia sedikit menolak karena dia belum menemukan orang yang benar-benar bisa dijadikan teman curhat atau teman ngobrol, teman yang bisa ngerti tentang diri dia. Makanya terkadang orang ini tuh susah dipegang ya sahabat kebahagiaan. Ya, kamu berhadapan dengan orang yang cukup kaku di sini. Tapi ketika dia galau, yang dicari adalah teman-temannya dia. Oke, selanjutnya kita bertemu di kartu Empress ya. Empress ini adalah simbol dari sebuah kenyamanan ya. Simbol dari sebuah kenyamanan. Ya mungkin kenapa dia bisa seperti ini, sekaku ini. Mungkin dia pernah kehilangan sosok figur seorang ibu. Atau mungkin juga dia kehilangan orang yang benar-benar bisa memberikan dia itu pencerahan. Terutama dari energi kedewasaan ya. Karena Kevin, lihat ya. Orang ini memang pernah mengalami kehilangan dari orang yang selalu membuat dia nyaman. Apakah dia kehilangan orang tuanya, terutama ibu, atau justru dia terlahir sebagai orang yang dari masa lalunya terlahir dari orang yang broken home, berpisah antara orang tua ibu dan bapak, atau mungkin juga berpisah karena orang tua terutama ibu ini sudah tidak ada ya di dunia ya, sehingga dia tidak bisa mengutarakan perasaannya dia ke siapapun karena dia hanya percaya pada ibunya saja. Dan di simbol Empress di sini memang ketika dia galau, dia selalu mencari tempat ternyamannya dia. Tempat ternyamannya dia itu mungkin ada di sekeliling teman-temannya dia yang bisa menghibur. Tapi untuk bisa dia mengutarakan segala sesuatunya dari perasaan galonya, itu dia nggak bisa ngomong sepenuhnya. Hanya ngomong seperlunya saja. Aku lagi galau nih sama siapa? Sama sahabat kebahagiaan, sama si A. Galonya gini. Ya udah, dia cuma cerita kayak gitu doang. Untuk ke intinya enggak. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu 4 pedang ya sahabat kebahagiaan, dan dia memang tipikal orang yang kalau galau itu tidak menunjukkan sisi keagresifannya dalam kesedihan, enggak. Dia justru mencari tempat yang hening. Four of Swords ini adalah simbol dari keheningan, simbol dari meditasi atau mencari hal yang membuat dia tenang. Ya. Galau, masing-masing orang ini punya caranya sendiri-sendiri untuk menikmati rasa galau. Ada yang mungkin juga galau itu menikmati kesedihan, nangis-nangis di kamar. Atau mungkin juga ketika galau ada yang makan banyak banget, ngurung diri di kamar. Atau mungkin juga ketawa-ketawa gak jelas, teriak-teriak gak jelas. Dan orang ini ketika galau yang dia lakukan adalah tidur. Ada yang galaunya itu kalau dia galau tidur. Dan handphone, semua perangkat elektroniknya dia, media sosialnya dia, itu benar-benar dimatiin
buat di WA atau apa, nggak bisa. Karena ketika dia galau, dia nggak mau keganggu siapapun. Dia nggak mau keganggu siapapun. Yang dia lakukan adalah tidur. Kalau nggak tidur, ya healing, cari teman-temannya untuk happy-happy, bantu dia buat menghibur. Tapi ketika sahabat kebahagiaan ngerasa bahwa tahu ada permasalahan yang terjadi antara kamu dengan dia, dan itu di malam hari, dia larinya kemana? Dia nggak kemana-mana sahabat kebahagiaan. Yang dia lakukan adalah tidur. Tidur ketika dia galau banget nih tentang diri sahabat kebahagiaan, dia cuma bisa tidur aja karena dia nggak tahu apa yang harus aku lakukan di sini. Daripada stres, mending aku tidur aja deh. Oke. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ini udah 4 kartu, kita cek untuk ke kartu yang kelima. Kita bertemu di kartu 9 pentacle ya sahabat kebahagiaan. 9 pentacle ini elemen tanah ya. Elemen tanah ini lebih ke hal-hal yang sifatnya adalah sabar ya. Tidak ada elemen apinya. Kalau ada elemen apinya ini, kalau misalkan tipe kalau orang yang galau itu pasti dia mengekspresikan segala sesuatunya langsung jebret, langsung. Ini enggak. Galaunya dia itu justru diem dan nggak terlihat. Dan sahabat kebahagiaan mungkin bisa ngerasain bahwa ketenangannya dia, sikapnya dia yang sabar, yang tenang, yang terlihat kamu tuh kayak ngelihatnya dia tuh kayak nggak punya masalah gitu ya. Sebenarnya dia tuh punya beban permasalahan yang ada di dalam hidupnya dia ya. Mungkin dia sudah terbiasa mengalami sebuah luka, terbiasa mengalami sebuah permasalahan yang berat ya. Dan ketika ke distract sama sahabat kebahagiaan galau, ya ekspresinya dia itu hanya flat datar gitu saja, tapi dia nyimpen sendiri. Dan hal ini juga bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan banyak galaunya tapi cuma mendem sendiri, ini bisa mengakibatkan insomnia atau mungkin juga stres yang berat ya, atau juga masalah-masalah hal-hal yang berkaitan dari gangguan pencernaan. Ketika kita menyimpan masalah sendiri, tidak bisa mencerna itu semua, ini merusak energi terutama dari cakra solar plexus ya, atau cakra perut ya. Dan ini rata-rata kalau misalkan orang yang sering mengidap penyakit MAH atau perutnya itu sering sakit ya, ini karena dia tuh sering banget mendem masalahnya itu sendiri. Kalau galau dipendam sendiri. Ya galau itu kan bentuk permasalahan yang ada di dalam hidup ya, hidup seseorang. Butuh sekali teman curhat. Ketika curhat itu sudah bisa mengeluarkan energi negatifnya di situ. Dan untuk teman-teman ya mungkin biasa dicurhatin sama siapapun saja di situ, kalian juga harus bisa shielding diri kamu ya, agar nggak ke distract orang yang lagi curhat. Curhatnya terutama energi negatif. Biar kamu tuh nggak kebawa perasaan, biar kamu tuh nggak kebawa tentang isi curhatannya dia atau emosionalnya dia. Curhat yang paling bagus itu sebenarnya di alam terbuka ya sahabat kebahagiaan, ruangan yang terbuka, biar energinya itu nggak ngumpul di dalam sebuah ruangan. Kalau misalnya kamu curhatnya di kamar tapi pintunya ditutup, jendelanya tutup, ya mungkin sebagai privasi ya. Tapi kalau misalnya ditutup semua, ini energinya itu ngumpul di situ. Lebih baik kalau curhat tentang kesedihan atau hal yang nggak bagus, memang bagusnya sih di ruang yang hening atau apa ya. Tapi cobalah cari tempat yang alamnya terbuka, biar masing-masing di antara kamu sama dia itu nggak ngumpul energinya ke dalam diri. Yang biasa melakukan meditasi ini biasanya lakuin grounding ya, setelah banyak sekali curhatan-curhatan, termasuk Kevin sebagai seorang cartomancer ya. Kalau misalkan dapat curhatan nih klien yang energinya negatif banget, Kevin itu langsung bersihin kartunya, dan itu habis itu langsung grounding biar nggak kebawa. Dan kadang lupa, kamu itu habis bacain apa ya, reading apa ya, karena habis grounding itu lupa energinya di situ, tapi tanpa melupakan orangnya ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi ketika dia lagi galau karena sahabat kebahagiaan yang dia lakukan ketika dia lagi galau. Oke, ini kartunya memang gede banget ya, karena ini adalah original card ya. 9 pedang ya, ini kita bertemu di kartu bernomor 9 ya. Ini ada kartu 9 pentacle, ini adalah kartu 9 pedang. 9 pedang ini adalah simbol stres ya, sahabat kebahagiaan yang belajar kartu tarot. 9 pedang ini adalah simbol stres. Ketika dia galau, dia memang stres berat banget ya, karena dia tidak bisa mengutarakan isi hati dan perasaannya kepada siapapun. Nah, dia mau curhat sama sahabat kebahagiaan juga, kamu itu titiknya orang yang bikin dia galau. Kalau curhat sama sahabat kebahagiaan mungkin akan terlalu kebawa perasaannya dia ya, sehingga yang dia rasakan adalah galau sendiri di kamar, mengurung diri di kamar di situ, dan mentok-mentoknya udah tidur atau mungkin juga main sama teman-temannya ya. Tapi yang membuat dia stres paling tinggi adalah ketika
menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dari emosional sama sahabat kebahagiaan. Entah itu masalah keintiman, entah itu masalah pertengkaran antara kamu dengan dia yang membuat dia itu mengalami tingkat kestresan ya. Dan ketika kestresan tingkatnya dia itu sudah masuk ke tingkat tinggi, yang dia lakukan adalah marah-marah ya, karena vibrasinya dia berada di level force ya sahabat kebahagiaan. Dan ini berbahaya sahabat kebahagiaan, ketika dia galau, dia marah di situ, sahabat kebahagiaan masih ngejudge dia, atau mungkin juga kamu masih hubungin dia dengan kata-kata yang tidak mengenakan, ini justru bisa memiliki sisi emosional yaitu benci. Dan terkadang ini bisa memiliki proses adalah dia bisa melakukan sikap-sikap yang agresif atau mungkin juga temperamental ya sahabat kebahagiaan. Karena kayak lihat di sini untuk mentalnya dia itu kalau galau itu bener-bener dipikirin banget loh, dipikirin banget, dirasain banget tanpa ada diucapkan ya. Karena dia adalah tipikal orang yang pendiam ya. Beda sama orang yang tipikalnya itu orang itu kayak ketawa ketiwi hahaha kesana kesini ya. Kalau orang yang tipe kayak gitu asik ya, dia tuh dibikin enjoy, dibikin happy aja. Dia adalah tipikal orang yang pendiam, dapat masalah udah dipendam sendiri, dan kadang-kadang kesenggol sedikit, kesinggung sedikit, marah-marah bla 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 nggak jelas. Dan ini berbahaya ya, karena vibrasinya dia berada di level force-nya itu ada berada di level marah, dan bentuk emosionalnya ini bisa memunculkan rasa benci terhadap diri sahabat kebahagiaan. Oke. Ketika dia lagi galau, ada kartun The Hero Pen ya sahabat kebahagiaan. Nah, ini yang Kevin cari nih, kalau orang galau keluarnya Hero Pen, apa sih yang dilakukan? Yaitu berdoa kepada Sang Hyang Widi, berdoa kepada Tuhan. Ketika galau yang dicari Tuhannya, ini yang paling bagus nih. Hero Pen ini adalah simbol dari sisi spiritual ya. Galau, tempat curhat paling nyaman itu sama Tuhan kamu. Karena Tuhan pasti akan memberikan sebuah ketenangan jiwa. Ketika kita mungkin yang muslim berzikir gitu, mungkin yang non muslim melakukan ibadah-ibadah lain, membaca parita, atau mungkin juga kalian melakukan sebuah meditasi di situ ketika lagi galau. Nah, hal ini juga bisa akan membuat perasaan itu menjadi lebih tenang, terhubung kepada semesta, dan cakra mahkota kamu ini akan terhubung ke semesta, sehingga membuat aliran darah kamu itu semakin terisi oksigen, semakin tenang, kemudian masuk ke dalam cakra jantung kamu. Dan kalau sudah masuk ke cakra jantung kamu, ini alirannya akan terus menyatu kepada ketujuh cakra, terutama adalah cakra seks ya. The Hero Pen ini adalah masuk ke cakra seks, tentang sebuah ambisi, keinginan, amarahnya yang pengen dikeluarkan ya, yang terhubung ke solar plexus. Tapi ketika terhubung ke cakra mahkota kamu, atau dia ya yang terhubung ke cakra mahkotanya, terhubung kepada spiritualnya, ini justru akan membuat dia itu jauh lebih tenang. Karena dia bukan tipe kalau orang yang sembarangan bisa cari teman curhat ya sahabat kebahagiaan. Jarang sih teman dekatnya dia, sahabatnya itu mungkin bisa dihitung sedikit ya, dihitung beberapa jari. Ini nantinya bisa kebalik ya, antara kamu atau dia ya. Karena ini adalah bacaan general. Kevin lihatnya sih memang yang dicari itu Tuhannya, meskipun mungkin kamu ngelihat bahwa ini kayaknya orangnya tuh nggak banget gitu loh, nggak terlihat kayak ibadah banget atau apa. Tapi kalau lagi bener-bener galau, down banget, yang dicari itu Tuhan dia. Dan ini positif ya sahabat kebahagiaan, positif ya. Kalau misalkan galau carinya Tuhan ya, sama Kevin juga. Kalau galau yang dicari adalah Tuhan. Oke, energi Hero Pen ini ternyata memiliki sisi positif buat diri dia ya sahabat kebahagiaan. Ketika dia galau, ada kartu Ace of Cup ya. Ace of Cup ini memang pokoknya peran utama yang membuat dia galau itu memang sahabat kebahagiaan ya. Galau ketika memikirkan tentang diri sahabat kebahagiaan, dan di sini dia pengen memperbaiki dari perasaan emosionalnya dulu. Dia pengen perasaannya tuh gembira dulu, happy dulu, senang dulu, baru bisa datang nemuin kamu, atau mungkin juga berdiskusi lagi dengan sahabat kebahagiaan. Ace of Cup di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang sebuah kegembiraan ya sahabat kebahagiaan, dan juga kehangatan di dalam sebuah hubungan ya. Kalau hubungan kamu sama dia tuh lagi nggak hangat, dia nggak akan kembali sama kamu atau ngomong dulu sama kamu. Karena vibrasinya itu nggak akan bisa pernah bertemu, dan justru akan membuat dia itu semakin stres. Dan kalau dipaksakan, ujung-ujungnya adalah berantem, atau dia akan melakukan sikapnya itu secara agresif ya. Dan paling mentoknya ini mudah-mudahan sedikit ya presentasinya ya. Ini bisa membuat dia itu mentalnya itu nggak bisa tertahankan, emosional, lalu bisa melakukan temperamental ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kendalinya itu nggak bisa terkontrol ya, ini mungkin presentasinya itu sedikit ya ketika dia galau ya.
Karena ada energi kartu The Hierophant yang menyadarkan dia tentang sisi spiritualnya ya. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan tidak mengalami hubungan yang temperamental ya sama dia. Ketika dia lagi galau, ada kartu 6 Pentacle. 6 Pentacle di dalam kartu tarot ini sebenarnya tentang sebuah penerimaan ya. Ya, dia nerima segala bentuk resikonya kalau memang ini adalah kesalahannya dia. Tapi kalau bukan kesalahannya dia pasti akan nuntut kamu dan ngejar kamu kapanpun atau kemanapun kamu pergi ya. Jadi Kevin bisa lihat sih, dia tuh sebenarnya orang yang memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi ya. Rasa ingin tahunya dia tuh pengen tinggi banget ya. Tapi ketika dia galau di sini, yang sumber permasalahannya memang antara hubungan kamu, tapi dia ngerasa bahwa ini adalah salah kamu, dia pasti akan ngejar. Tapi kalau bukan salah kamu, dia ngakuin, tapi untuk ngakunya itu hari berikutnya. Kalau misalnya diomongin di saat itu juga, ujung-ujungnya berantem doang. Ya, orang ini memang punya sisi uniknya dari kegalauannya dia ya, yang terkadang tidak bisa ditebak dengan jelas. Tapi dari sikap diamnya dia, bukan berarti dia mencampakkan kamu ketika dia galau, bukan. Tapi dia mencoba untuk mengendalikan diri dia agar tidak melakukan temperamental atau melakukan sisi yang lebih agresif ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Selanjutnya ada kartu Knight of Wands ya, sahabat kebahagiaan. Knight of Wands ini memiliki energi tentang sebuah pergerakan ya. Kalau dia galau ini tandanya memang dia cinta sih. Dia cinta sama kamu, dia memiliki perasaan sama kamu ya. Knight of Wands ini kan simbol dari gairah ya. Simbol dari sebuah minat. Dia memang masih memiliki minat yang kuat sama kamu karena ada cinta, ada sesuatu hal yang sifatnya dia pertahankan ya, terutama dari ranah hubungan jangka panjang. Ketika Knight of Wands di sini muncul yang berkaitan dari ranah hubungan kamu dengan dia, tapi dia lagi galau, dia itu nanti akan memunculkan lagi sisi keberaniannya dia untuk membuka diri sama sahabat kebahagiaan. Galau simbol dari cinta, karena perasaan emosional, nggak emosional terutama cinta ya, nggak harus tentang kebahagiaan terus. Ada rasa sedih, ada rasa galau, ada rasa marah, ada rasa benci, ada semua perasaan, sukacita, bahagia, damai, netral. Itu semua terisi semua di situ. Tapi ketika selalu berada di dalam sebuah kemelekatan, terutama melekat di dalam galau, ini lama-lama bisa menjadi benci. Dan orang ini memang galaunya itu nggak terlalu lama, karena ada energi Knight of Wands yang membuat dia itu untuk bergerak untuk maju, bergerak untuk bisa ngejalin hubungan yang lebih baik lagi. Ya, kalau dia galau seperti ini, sahabat kebahagiaan mungkin cukup meminta maaf saja dan mengakui segala bentuk kesalahan kamu. Lebih baik kita damai aja, dan aku nggak mau bikin kamu tuh stres atau banyak pikiran di sini. Maafkan aku kalau misalnya aku banyak salah nih sama kamu, membuat kamu galau. Maka dia akan menerima, dia akan senang di situ, dan kemudian akan menciptakan sebuah hubungan yang baik. Kenapa? Karena dia ada cinta sama kamu. Di Ace of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Ten of Cup ya. Iya, Ten of Cup ini memang memiliki makna tentang cinta ya. Cinta tentang energi yang cukup besar ya, bahwa cintanya dia ini memang bentuk emosional yang terkadang sahabat kebahagiaan ini nggak tahu mau ngapain, tapi sebenarnya kamu tahu loh. Mungkin kamu bingung bagaimana menyikapi tentang kegalauannya dia, karena kamu takut dia marah, takut dia temperamental, takut dia apa. Padahal cukup satu kata doang, maaf. Ketika kamu minta maaf sama dia, damai. 10 cup ini adalah simbol dari kedamaian ya, sahabat kebahagiaan. Ada pelangi di situ di dalam hubungan kamu bersama dia. Dan 10 cup ini memang mengakhiri sebuah masa pertengkaran ya. Mengakhiri sebuah masa pertengkaran, berbagi sebuah perasaan, dan perasaan tulus itu akan muncul kembali ketika kalian sama-sama meminta maaf. Kemudian perasaan tulus itu akan muncul ya. Oke, galaunya ini nggak lama-lama. Paling lama berapa hari sih? Paling lama banget ya, paling lama untuk durasi kegalauannya dia. Ini sama sahabat kebahagiaan tuh paling lama itu bisa sampai 5 hari. Paling lama buat mentok ya. Cepatnya cuma 6 jam doang. Cepatnya 6 jam. Karena dia bukan tipikal orang yang betah ya. Paling udah ditinggal tidur doang kamu. Tinggal tidur doang, kalau nggak ditinggal ngerokok, ngopi, atau main sama teman. Ada kartu Two of Pentacles ya, sahabat kebahagiaan. Nah, ketika dia galau tuh bimbang. Two of Pentacles itu simbol dari kebimbangan ya. Kebimbangan bagaimana dia bisa menyimbangkan tentang hubungan ini. Karena dia nggak tahu
Karena dia takut juga berpisah dengan kamu, takut kehilangan kamu, dan pengen hubungan kita antara aku dan kamu itu stabil. Two of Pentacle ini adalah simbol kestabilan ya. Jadi ketika dia galau, dia bimbang, dia pengen jaga kestabilan ini biar kita tuh sama-sama memperbaiki hubungan ini. Oke. Selanjutnya ada kartu King of Cup. Oke, King of Cup ini tentang sebuah energi perasaan emosional ya. Galaunya dia ini terkadang tuh mengeluh pada diri sendiri. Kenapa aku seperti ini ya? Kenapa aku tuh nggak bisa mengungkapkan segala sesuatunya? Kenapa aku tuh selalu menyimpan sendiri? Pikiran bawah sadarnya dia itu sebenarnya ngerespon bahwa dirinya dia itu hanya selalu mengeluh tentang diri sendiri, tapi nggak bisa bergerak. Dan terkadang dia itu terlihat seperti datar flat, kayak orangnya tuh kayak nggak serius sama kamu loh. Ketika dia menampilkan mimik seperti itu sebenarnya dia tuh lagi mendem masalahnya dia sendiri, bahwa dia kayak berontak sama diri dia sendiri. Kenapa aku nggak bisa istilahnya berontak sama diriku sendiri, kalau aku udah masalah tuh selalu nyimpan sendiri. Balik lagi ya, mungkin ini adalah inner childnya dia, bahwa dia pernah kehilangan sosok empress di sini, sosok ibu atau sosok orang yang benar-benar bisa membuat dia nyaman, karena dia kehilangan kenyamanan di waktu dia kecil. Dan saat dia menghadapi masalah, terutama masalah kenyamanan, dia teringat lagi, pikiran bawah sadarnya dia tuh teringat lagi tentang kejadian di masa lalu, yang terkadang membuat dia itu seperti orang yang tidak mengeluarkan ekspresi kalau ada masalah, flat, dipendam sendiri. Ini masuk ke dalam inner child dia, ke luka batin ya, sahabat kebahagiaan. Oke, kita bertemu di kartu 5 Pentacle ya. 5 Pentacle ini sebenarnya memang menyimpan sebuah kesedihan ya, kesedihan yang amat mendalam ya. 5 Pentacle ini tentang sebuah penderitaan juga. 5 Pentacle kalau di dalam kartu RWS atau Rider Waite Smith, simbolnya itu ada dua sosok ya, sosok yang menderita di situ, berada di tumpukan salju. Dan di sini Kempin lihat memang dia bukan tipe orang yang bahagia di masa kecilnya sih. Makanya ketika menghadapi sebuah permasalahan, ketika dia lagi galau, cuma dirinya dia doang yang bisa dia bawa. Cuma dirinya dia doang yang bisa dia percayai, karena dia memang sudah kehilangan sosok empress. Jadi bahasa kasihnya dia, apa sih bahasa kasih yang paling bagus untuk orang ini ketika dia lagi galau? Yaitu sentuhan. Caranya peluk dia, berikan sebuah quality time untuk diri dia, maka dengan sendirinya dia akan ngerasain nyaman. Setiap orang itu memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda ya, bahasa kasih yang berbeda-beda. Bahasa kasihnya dia ketika dia galau memang membutuhkan perlakuan, yaitu sentuhan, dipeluk, atau mungkin juga diusap bagian badannya dia yang membuat dia nyaman, ditepuk-tepuk pundaknya, diberikan sebuah motivasi, atau mungkin juga dicium. Ini juga bisa masuk ke dalam bahasa kasih, yaitu sentuhan. Dan orang ini ketika galau, diajak komunikasi sebagai bahasa kasih, komunikasi di situ, dia nggak akan mau bercerita. Ketika dipeluk, dia ngerasa nyaman banget, karena energi empressnya ini paling kuat. Yaitu tentang bahasa sentuhan. Karena dia akan ngerasa nyaman, tubuhnya dia akan ngerasa rileks, dan bagian-bagian tubuhnya dia itu akan merespon bahwa perasaannya itu nyaman ketika mendapatkan sebuah sentuhan langsung dari orang yang benar-benar dia cintai. Siapa itu? Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu adalah orang yang benar-benar tahu dia dan mencintai dia. Apapun koneksinya, apakah dia suami kamu atau istri kamu, pasangan kamu, sahabat kamu, atau siapapun juga, energinya dia di sini terbaca bahwa bahasa kasihnya adalah sentuhan. Sentuhan itu bukan hanya ranah seksualitas saja ya, sahabat kebahagiaan. Sentuhan itu bisa memiliki makna yang bermacam-macam, karena kita terlahir dari bahasa kasih seorang orang tua ya, bagaimana orang tua mengajarkan bahasa kasih ke kita. Entah itu bahasa kasihnya dari sentuhan, dari quality time, dari pelayanan, atau dari segi komunikasi. Karena yang kita lihat di sini memang kehilangan sosok empress. Oke. Ini tentang sisi kegalauannya dia ya, sahabat kebahagiaan, yang kurang berekspresi ketika mengalami berbagai macam permasalahan ya. Apalagi galaunya sama kamu.
Ada zodiak apa saja sih yang hadir di pembacaan Kevin? Yang pertama di sini ada kartu 5 Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Ada kartu King of Cup, ini masuk ke energinya Pisces ya, hadir di sini. Ada kartu 2 of Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus. Capricorn, ada Capricorn di sini. Lalu kita bertemu di kartu 10 Cup, ini masuk ke energinya Pisces. Ini paling banyak itu Pisces ya. Pisces dia kalau galau itu terkadang nggak bisa meluapkan segala sesuatunya, selalu nyimpan sendiri. Ini bisa masuk energi kamu atau energinya dia, bisa ketukar ya. Kevin tanda ini Pisces. Lalu di sini ada kartu Connect of One ya. Untuk energi kartu Connect of One ini terkuatnya adalah elemen api ya. Terkuatnya adalah dia yang berzodiak Sagittarius. Tapi dia masih ada cinta ya, masih ada ambisi sama sahabat kebahagiaan. Dan Sagittarius paling kuatnya adalah Sagittarius dekan pertama, Sagittarius dekan kedua, dan transisinya adalah Scorpio sebagai Scorpio dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu 6 Pentacle. 6 Pentacle ini juga masih sama, ada energinya Taurus. Ternyata Taurus juga banyak juga nih, Pisces, Taurus. Ace of Cup ini semua zodiak elemen air ya. Elemen air itu masuk ke Pisces, Cancer, dan juga Scorpio. Ada Hierophant ini juga masih sama, energinya Taurus banyak nih. Lalu ada Gemini di kartu 9 pedang ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu 9 Pentacle. 9 Pentacle ini masuk ke energinya Virgo. Lalu kita bertemu di kartu 4 pedang, ini masuk ke energinya Libra. Ada Empress, ini juga masih sama nih, Taurus. Hey Taurus, banyak banget nih energinya nih kalau galau kayak gini nih. Ini Taurus. Lalu kita bertemu di kartu 9 Cup ya. Ini juga masih sama, Pisces paling kuat ya. Kartu 5 Cup. Oke, untuk energi kartu 5 Cup ini masuk ke energinya Scorpio ya. Jadi ini beberapa zodiak yang paling banyak energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan untuk inisial namanya, ada inisial nama apa? Kita cek untuk inisial namanya. Inisial namanya di sini ada huruf F untuk Fanta, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf C untuk Charlie. Lalu di sini ada huruf B untuk Bravo. Ada huruf X untuk Christmas. Lalu di sini ada huruf Y untuk Yama. Ada huruf J untuk Jamaica. Lalu di sini ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya di sini ada huruf W untuk Woman. Lalu ada huruf E untuk Eropa. Dan yang terakhir di sini ada huruf R untuk Romeo. Dan mungkin seperti itu aja untuk tema bacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.